Sprint race yang merupakan balapan setengah durasi Grand Prix juga menjadi teritori kakak adik dari Cervera Spanyol pada MotoGP 2025. Bagaimana tidak? Hingga 10 seri telah berjalan, posisi 1-2 sprint selalu menjadi milik mereka. Mark menang 9 kali sedangkan Alex 1 kali. Meski demikian, minimnya aksi salib menyalip di antara keduanya mengundang perhatian. Saat sprint GP Belanda, bahkan hampir tidak ada upaya dari sang adik kepada sang kakak. Pemandangan ini berbeda dengan ketika persaingan masih sengit di awal. Manuver cukup agresif ditunjukkan keduanya saat berusaha melewati pembalap-pembalap lainnya. Francesco Bagnaia sebagai rival terdekat dalam kejuaraan telah memperhatikan itu tetapi tidak mempermasalahkannya. Setelah kemenangannya di MotoGP Belanda, Marc Marquez ingin menanggapi orang-orang yang mengkritik saudaranya, Alex Marquez, gara-gara tidak menyerangnya dalam sprint race. Marc Marquez memenangi sprint di Grand Prix Belanda setelah 13 lap melawan Alex Marquez, yang pada suatu saat dalam balapan menempatkan roda depannya hampir sejajar dengan roda belakang juara MotoGP 6 kali, yang tidak memberikan celah sedikit pun untuk mendorong saudaranya menyalipnya. Setelah balapan Sabtu, jejaring sosial meledak dengan kritik terhadap Alex karena tidak mencoba untuk menyalip motor Marc. Meskipun faktanya di atas kertas dia lebih cepat di beberapa sektor lintasan. Pada Minggu dalam balapan sepanjang 26 lap di Grand Prix, Marc memimpin dengan baik dari lap 8 hingga akhir balapan atas Marco Bezzecchi. Dengan pembalap Italia itu tidak mampu mengejar pembalap Spanyol itu dalam jarak lebih dari 1,5 meter. Dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez yang dikelilingi oleh Marco Bezzecchi dan Pecco Bagnaia, dua rider yang finish di podium membahas masalah ini. Saya ingin meminta Anda untuk menghormati semua pembalap. Kemarin dalam pertemuan media saya ditanya, apakah saya merasa adik tidak menyerang saya seperti pembalap lain. Bahkan setelah itu, mekanik saya mengatakan kepada saya bahwa ada banyak pembicaraan tentang hal itu di media sosial. Tuturnya dengan nada yang sangat serius. Marc sangat sensitif dengan masalah ini karena kecelakaan Alex di lap ke-6. Ketika pembalap Gresini itu bertarung memperebutkan posisi keempat dengan Pedro Acosta dan terjatuh, membuat jari tangannya patah dan harus menjalani operasi di Madrid malam ini. Mengapa Marco tidak menyerang saya hari ini? Karena di track ini yang sangat sempit, Anda tidak bisa menyerang pembalap di depan. Jadi kemarin saya membela diri dari Alex dengan cara terbaik dan hari ini saya membela diri dari Marco dengan cara yang sama. Marquez menambahkan. Carmelo Ezpeleta, CEO promotor MotoGP Dorna, mengancam Jorge Martin bahwa ia akan mencoret pembalap Spanyol itu musim depan, kecuali telah menyelesaikan perselisihan dengan Aprilia. Juara bertahan MotoGP itu telah menggunakan klausul dalam kontraknya untuk membebaskan diri dari Aprilia pada 2026. Pabrikan yang berasal dari Italia itu pada bagiannya menganggap bahwa hal itu tidak valid, mengingat Martin hanya mengambil bagian dalam 1 dari 6 balapan Grand Prix hingga saat ini karena cedera berkepanjangan. Jorge Martin yang sangat ingin menandatangani kontrak dengan Honda untuk 2026 berbicara melalui agennya Albert Valera pada Sabtu 28 Juni 2025 di Paddock Assen. Ia menggarisbawahi sudut pandangnya yang menegaskan kembali bahwa kliennya bebas untuk bergabung dengan proyek apapun, mengingat ia tidak memiliki ikatan kontrak dengan Aprilia. Minggu 29 Juni 2025 pagi, pernyataan tersebut direspons oleh Ezpeleta, eksekutif tertinggi dalam olahraga ini, yang kemungkinan besar ditafsirkan sebagai penghalang bagi kubu Martin dan dukungan bagi kubu Aprilia. Dorna, MSME atau Asosiasi Konstruktor, dan IRTA, Asosiasi Tim Balap, mereka tidak akan menerima pendaftaran di kejuaraan dunia untuk pembalap yang tidak bebas, baik karena keputusan hakim atau karena telah mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Aprilia mengatakan bahwa mereka memiliki kontrak dengan Martin, sementara manajer Martin, Valera, mengatakan bahwa ia bebas. Agar Dorna bisa menerimanya, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan atau hakim yang akan memutuskan kasus ini. Awalnya, pabrikan yang bermarkas di Italia ini tidak ingin bereaksi terhadap serangan yang dilancarkan Valera pada Sabtu, tetapi keesokan hari, menghadapi ketegasan Ezpeleta, Massimo Rivola seolah mendapat angin segar. CEO Aprilia yang sebelumnya menjabat di Toro Rosso F1 dan Ferrari juga ditanyai tentang peran Honda yang telah menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendapatkan Martin. Dalam hal ini Alberto Puig, manajer tim HRC, melangkah lebih jauh setelah mendengarkan Valera.
Menariknya, baik manajemen Martin maupun Aprilia yakin bahwa mereka merasa benar, sehingga klausul dalam kontrak tersebut jelas, membuat penafsiran berbeda dan terjadi perselisihan. Rivola berkomentar, soal ini Honda, saya pikir Carmelo juga sudah sangat jelas. Anda tak bisa menandatangani kontrak dengan satu merek jika Anda punya kontrak dengan merek lain. Fabio Quartararo yang meraih pole position di MotoGP Belanda kembali gagal memanfaatkan posisi terdepan. Pembalap Yamaha itu malah finish di urutan ke-10, jauh dari perebutan podium. Hasil akhir pekan bagi juara MotoGP 2021 itu merupakan rangkuman dari keluhan yang ia sampaikan sejak Kamis 26 Juni 2025. Dengan YZR M1 dan membuat perbedaan sendiri, ia mampu melakukan lap kering yang bagus dan mencetak pole position Asian. Sayangnya, dalam balapan, kecepatan dan pertarungan dengan pembalap lain ceritanya sama sekali berbeda. Dalam sprint race, Fabio Quartararo crash saat dia sudah keluar dari pertarungan. Pada balapan minggu, dia mundur jauh dan hanya bisa finish di urutan ke-10, sebagian karena kecelakaan yang dialami dari pesaingnya. Lebih buruk lagi, pembalap Yamaha itu mendapati dirinya dengan pembalap lain terjatuh di depannya pada lap 6 sehingga harus menghindarinya. Hari Sabtu tidak berjalan dengan baik, dia mampu mempertahankan posisi teratas selama hampir satu lap sebelum akhirnya disalip Marc Marquez secara historis. Tata letak sirkuit Asen juga menjadi favorit Yamaha, memberikan Iwata masih tercatat sebagai tim yang paling sering menang dengan koleksi 11 kemenangan di kelas MotoGP. Namun, bersama dengan kemunduran motor Yamaha dalam beberapa tahun terakhir, ketangguhan M1 menggeber sirkuit Asen ikut menurun. Padahal, El Diablo memiliki bekal mumpuni dengan start dari posisi terdepan. Sayangnya, putaran demi putaran menunjukkan betapa masih lemahnya Yamaha dibanding kompetitor lain. Kepercayaan diri pembalap asal Prancis itu masih belum genap karena merasakan beberapa sektor di sirkuit Asen yang bisa memicu kelemahan Yamaha semakin terekspos. Quartararo pasrah dan sama sekali akan menerima bila dia tetap gagal menang atau podium lagi pada balapan lain meski start terdepan. Saya harus memacu setiap putaran seolah-olah saya sedang dalam kualifikasi. Ini sangat buruk ketika kami harus berakselerasi dari tikungan lambat ke lintasan lurus. Kami tidak memiliki tenaga mesin yang cukup, kata Quartararo.